banyak yang komen katanya pasangan ini tugu-tugu itu bener-bener real, bener-bener natural. Nah, boleh boleh ini nggak sih, boleh kasih tanggapan nggak Ciko Malaysia terkait sama komen-komen netizen nih SCTVers di sosmed? Wah, terima kasih banget untuk apa komplimennya dari teman-teman yang sudah nonton dan yang sudah bilang bahwa chemistry kami berjalan dengan natural. Jadi memang setiap pengadeganan ini emang seringkali kami ini beradeganan berdua dan film ini Ikrar Cinta Suci ini banyak sekali adegan-adegan romance suami istri ini yang benar-benar yang harus kita delivernya itu senatural mungkin. Kenapa? Ya karena dari skripnya sendiri itu udah kuat. Tapi kalau kita delivernya nggak pas, nanti akan terlihat di apa ya, penonton juga akan merasa kayak apa sih gitu. Hmm, hmm, hmm. Jadi benar-benar tricky sih sebenarnya. Gimana caranya kita bisa menyampaikannya dengan cara yang pas sehingga terlihat natural dan tidak dibuat-buat. Nggak kurang, nggak lebih gitu Betul. ya pas ya. Sandy. Mungkin bisa dimulai dari Mas Ben dulu kali. Tadi kan Ciko udah ngomong, mungkin Ben bisa jelasin karakter perkembangan Sandy karena kan di interview sebelumnya Mas Ben juga belum sempet banyak terlalu detail nih karakternya berperan sebagai apa nih. Dan ternyata Eh, karakternya Sandy lumayan dapat hujatan. Boleh cerita sedikit permainan karakter Iya, Sandy seperti apa? di sini gue berperan sebagai Sandy. Sandy suami dari Risa. Risa itu adalah adiknya Arka, adik iparnya Alika. Di awal cerita dimulai dengan memang sudah terjadi perselingkuhan dengan perempuan bernama Alin dan ternyata dari perselingkuhan itu menyebabkan hamil di luar nikah dan ceritanya itu rumah tangga Sandy dan Risa itu diganggu dengan Alin yang berusaha untuk mencari tanggung jawab lah dari si Sandy. Berkembangnya ke arah sini ya di awal digambarkan karena diskusi dengan Pak Jeff sebagai sutradara awalnya kita bikin ada dua sisi lah, satu sisi gelapnya sama sisi sebagai seorang suami dan memang putih dan hitam gitu ya, tapi kayaknya begitu ceritanya mengarah semakin berjalan alinnya juga sudah semakin tebal bahwa jelas lah dia karakter yang sangat mau merusak rumah tangga gitu, akhirnya Sandi Hmm. juga harus memilih kan dia akan bersikap seperti apa. Sepertinya ke depannya ini ya brutal dalam arti ya dia akan lebih tebal lagi untuk gua harus nyingkirin Alin karena ini mengganggu rumah tangganya. Tapi selain itu mungkin ada beberapa sisi tidak hanya rumah tangga dan juga kisah percintaan rumah tangganya, tapi mungkin dari sisi pride, dari sisi karir, dia akan terganggu dengan adanya Alin ini kan. Jadi akhirnya mungkin kejahatan-kejahatannya mulai agak sedikit makin terlihat semakin jelas gitu. Tapi gue nggak bisa banyak cerita. Yang namanya sebuah Oke. sinetron itu kan sebuah cerita yang penuh dengan emosional. Ada sisi senangnya, sisi sedihnya. Ada sisi yang mungkin biar lebih segar dan lebih menghibur. Kita mau nunjukin sisi bahwa ringan dan komediknya juga ada. Tokoh-tokoh di sini ditempatkan di posisi yang mungkin pada saat ditonton mungkin kejadiannya jahat tapi orang akan tertawa melihatnya. But we'll see lah, gue nggak bisa cerita terlalu banyak. Seperti apa sih ya, perkembangan karakternya? perkembangan karakter Arka kalau yang teman-teman udah lihat gitu di episode yang terakhir kemarin tayangan terakhir itu bahwa ada suatu kejadian lagi yang menimpa pernikahan Arka dan Alika gitu. Karena ternyata ketahuan bahwa dulu Arka pada saat sebelum menikah, pada saat dia masih kuliah, dia menjadi volunteer di kampusnya di Korea menjadi volunteer untuk mendonorkan inseminasi spermanya. Dan ketahuan sama Alika. Dan di sini kebetulan sekali rumah tangga Arka dan Alika ini sampai udah beberapa tahun, 5-4 tahun ini Kita udah belum 3 tahun. 4-3 tahun lebih lah ya, 3 tahun lebih ini tidak belum dikaruniakan anak. Dan itu Ya. adalah satu problem yang akan muncul baru di episode kedepannya, konflik baru dan Alika mendapatkan kenyataan bahwa dia tidak bisa mempunyai anak dan Arka sudah mempunyai anak dari inseminasi Ya. dan bagaimana mereka bisa balik kembali karena di sini Alika statusnya nih lagi ngambek nih. Iya. Nah, di situ ada kayak drama romansnya Komedi. ya, romance Komedi. drama tapi situasinya sebenarnya gimana si suami istri ini sebenarnya saling
mereka saling mencintai banget ya. Mencintai, Cuman mungkin ini sebuah tamparan, bukan ya, sesuatu hal yang sangat mengagetkan Alika aja sih. betul. Karena nggak pernah terlintas kali di pikirannya kalau suaminya pernah ngelakuin Iya. itu gitu kayak. Benar. Dan Masalah besar. skripnya semakin kesini semakin seru, Makin seru, semakin menarik. makin seru banget. Dan kami harap banyak elemen of surprise nanti akan hadir di episode-episode yang akan datang dari mulai malam ini sampai nanti ke depannya. Dari mulai malam ini, Semoga penonton setia Ikrar Cinta Cinta Suci Suci. ini akan terhibur. iya, Oh, iya, oke, iya. mungkin kalau Alika sendiri mungkin mau nambahkan perkembangan karakternya. Iya, mungkin kalau dari awal untuk teman-teman yang udah pernah nonton melihat sinetron ini sepertinya berat sekali gitu ya. Drama sekali, drama keluarga, rumah tangga gitu. Ya aku akuin itu sih, dari episode 1, 2, 3 memang berat. Tapi ternyata semakin ke sini, itu semakin enak ditonton. Aku juga enak untuk ngebaca dan maininnya karena banyak surprise nanti. Kayak yang dari Alika udah mulai tahu nih kalau ternyata suaminya pernah donor sperma, hatinya, perasaannya kan lagi berkecamuk banget nih. Karena dia ngerasa kayak gue kan lagi susah banget bisa kasih keturunan, ternyata dia udah punya anak dong di luar sana gitu kan. Lagi kayak gitu, lagi mikir nih, punya anak atau enggak ya di luar sana. Terus Alika ngambek kan pastinya. Nah, gimana nih perjuangannya seorang Arka untuk meluluhkan hatinya Alika lagi Betul. biar bisa harmonis lagi rumah tangganya. Nah, itu tuh yang seru banget sih saat ini. Dan banyak lagi warna yang akan diberikan di sinetron ini dengan kehadiran Antonisi yang berperan sebagai Titan dan juga Lena. Dia mempunyai track sendiri Iya. yang nggak kalah serunya Nah, kalau nantinya. serunya itu juga seru. Dan berhubungan sama karakter kami pasti. Betul. Dan itu menjadi suatu konflik yang bikin gregetan. Ya. Fardila Yosi Ya. yang halo Mbak Fardila Yosi yang berperan sebagai Lena yang tadi dijelasin sama Ciko juga yang akan jadi warna baru ya. Betul. Nah, bisa ditanyakan tuh ke Lena. Karena Nah, Lena benar. kebetulan teman kampusnya Arka dulu waktu di Korea. Benar. Boleh Fardila Yosi jelaskan tentang perkembangan karakternya Lena di Ikrar Cinta Suci seperti apa sih sampai dengan episode Oke, sekarang? perkembangan karakternya Lena, bu, nafas dulu capek. Dia bisa di lantai, Mbak. Ke atas. Tuh di sini tuh sebagai teman kampusnya Arka, dia tuh orangnya introvert banget sebenarnya waktu di zaman kuliahnya. Dia suka sama Arka, tapi nggak bisa ungkapin itu semua. Jadi dengan gilanya, karena kayak yang gue nggak bisa dapetin Arka nih, jadi gue ambil deh benihnya Arka buat gue masukin ke dalam tubuh gue. Seenggaknya ada bagian dari diri Arka yang akhirnya bisa gue dapetin gitu. Oke. Ya. Oh, semi. Oke, Dia memang semacam kegil gitu. Dia kegil. Satu yang menarik sih gue nambahin dikit sih, Dika. Iya. Silakan. Satu yang berbeda banget dari judul ini, bahkan dari sebelum-sebelumnya yang pernah gue join gitu ya. Biasanya kalau cerita itu entah cerita remaja, entah cerita dewasa, biasanya kan selalu dimulai dengan cerita laki-laki dan perempuan, kisah cinta yang dimulai dari benar-benar tidak ada apa-apa, terus mereka berusaha saling naksir, habis itu bertemu akhirnya mereka bersama gitu. Nah, Ikrar Cinta Suci ini yang berbeda adalah dunianya atau universe-nya itu semuanya sudah sempurna. Arka dan Alika sudah bersama, cinta yang sepertinya tadi Acil bilang to be true, Sandi dan Risa juga sudah terjadi, bahkan perselingkuhan dengan Alin juga sudah terjadi, bahkan Ayuna juga sudah lahir gitu kan dari Lena gitu. Jadi seperti endingnya itu di depan, terus tiba-tiba diberantakin, abis itu kita harus nata lagi seperti yang Acil bilang, apakah bisa bersama lagi, semuanya tuh rusak sembari ceritanya berjalan, jadi seperti kayak reverse gitu kebalik. Itu menurut gue yang menarik dan secara tone cerita rumah tangga, cinta segitiga, terus persahabatan yang sebenarnya ada rasa lebih daripada sekedar teman. Yang satu rasa cinta, yang satu tidak berbalas, hanya dalam zona friend zone gitu. Relatable itu yang coba teman-teman kita semuanya cari. Ini apa yang paling relate buat penonton ya. Jadi penonton kalau tadi Aci bilang sepertinya kok
apa namanya berat apa segala macam, tapi kalau dicari itu selalu ada di kehidupan rumah tangga, di persahabatan, di kehidupan kita sehari-hari. Itu sih yang semuanya gue appreciate banget, salut banget sama teman-teman yang selalu cari apalagi yang bisa kita cari kayak gitu. Setiap hari itu kita bahasanya cerita terus ya Ciko ya. Ini diapain lagi. Seru banget. Iya, Relate brainstorming banget ya sama kehidupan nyata. Mm-mm.